Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu kawasan industri maju seiring dengan semakin banyaknya investor yang masuk sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang potensial untuk pengembangan industri. Hingga awal bulan Februari tahun ini ada sekitar sebanyak 72 investor yang telah membuat komitmen untuk berinvestasi di Kabupaten Nganjuk. Selain lahan yang tersedia masih cukup luas, Kabupaten Nganjuk ini juga memiliki sejumlah potensi yang dinilai cukup menarik oleh para investor. Nah, apa-apa saja strategi dan rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengelola potensi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pembangunan infrastruktur dinilai telah memberikan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong produktivitas perekonomian daerah dan mengoptimalkan potensi lokal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dengan daya dukung sektor industri manufaktur dan jasa yang mantap di Nganjuk akan memberikan multiplier effect pada promosi kesejahteraan rakyat Nganjuk. Sementara efek domino dari perkembangan kawasan industri Nganjuk diantisipasi pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pengembangan potensi daerah. Dengan banyaknya pabrik dan perusahaan berdiri di Kabupaten Nganjuk, ratusan ribu pekerja akan meningkatkan taraf hidup. Ya, Kabupaten Nganjuk menjadi wilayah yang strategis untuk berinvestasi karena letak geografisnya yang cukup mendukung dan selain itu kemudahan dalam perizinan dan melimpahnya tenaga kerja dan area lahan juga menjadi strategi yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada para investor. Sehingga ya mereka diharapkan lebih tertarik lagi untuk melakukan investasi. Apakah dengan kehadiran kawasan industri bisa membuat Kabupaten Nganjuk lebih maju dan berkembang? Di studio telah hadir bersama saya Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, masih muda, ini Bupati masih milenial. Apa kabar Mas Baik, Novi? Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih sudah datang ke ini CNN. Ya. Ini mungkin kita perlu sedikit cerita kepada pemirsa pada tahun 2018, akhir tahun 2019. 2019 akhir, Ya. Bulan Desember kita pernah syuting di Kabupaten Nganjuk. Waktu itu Pak Mas Rovi baru 1 tahun ya. Saya baru setahun menjabat sebagai bupati dan setelah itu saya selalu mengatakan saya mau ya update lagi setahun kemudian, tapi karena COVID mungkin agak tertunda, tapi untung ada Mas Novi di sini. Kira-kira untuk mengingat kembali ya potensi yang waktu itu sempat kita bahas, kita saksikan dulu sedikit dari kunjungan saya ke Nganjuk pada tahun lalu, ya persisnya bulan Desember tahun 2019 saat saya ketemu dengan Bupati Novi. Apa yang dilihat, apa kira-kira yang perlu diubah atau perlu direformasi atau perlu dibangunkan di kabupaten ini ketika Mas Novi siaplah untuk jadi bupati? Di Nganjuk ini secara potensi sumber daya alam cukup kaya sekali. Nganjuk punya gunung, Nganjuk punya daerah pertanian yang cukup bagus, dan di wilayah utara yang saat ini masih belum dikerjakan adalah minyak bumi yang cukup besar di daerah Ngeluyu, Lengkong ini ada besar. Nah, pengelolaan selama ini saya nilai kurang maksimal. Kurang maksimal. Kenapa dan apa? Kenapa? Karena stakeholder mulai dari birokrasi ini masih belum bisa out of the box. Jadi berpikirnya adalah dalam kerangka yang itu saja. Ya istilahnya itu kolonial ya, model-model itu saja. Nah ini kami coba bongkar. Teman-teman ini saya selalu ajak kepada seluruh OPD ini untuk bisa berinovasi, untuk bisa berkreasi out of the box. Jangan hanya berpikir dalam satu bingkai itu aja. Tapi bagaimana kita membangun kabupaten yang memiliki potensi ini bisa kita bawa menjadi
urat nadi pembangunan di Jawa Timur. Ya, itu hasil percakapan kita ya, hampir 1 tahun yang lalu. Di saat itu Mas Novi mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam masih kurang maksimal. 1 tahun kemudian bagaimana Mas Novi? Apa yang bisa diceritakan? Apakah ada perbaikan dan juga ini potensi yang dikembangkan lebih lanjut? Baik, tentunya kan dulu saya sampaikan bahwa problematika di Kabupaten Nganjuk ini disebabkan karena sumber daya manusia. Stakeholder yang ada di sana dalam hal ini birokrasi dan juga masyarakat ini masih berpikir secara monoton lah. Belum ada bagaimana berpikir secara out of the box. Akhirnya dengan dilakukan perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi di lingkung pemerintah Kabupaten Nganjuk, ini sudah bisa membuka untuk mendorong perkembangan terhadap pengembangan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk itu sendiri. Hal ini dengan bukti banyaknya sektor-sektor di wilayah kami yang cukup berkembang, mulai dari pertanian, ini sudah mulai berkembang. Kita lihat ini daerahnya sangat subur ya. Ya, daerah Nganjuk ini kan agraris. Mayoritas penduduk kami adalah para petani. Ini kami dorong juga sumber daya manusianya di sana untuk bisa berpikir bagaimana mengelola potensi pertanian ini dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar tanam, kemudian panen, kemudian jual, tetapi sudah berpikir lagi bagaimana memikirkan kualitas dari tanaman yang mereka tanam itu sendiri. Bagaimana harga jualnya nanti bisa meningkat. Kalau dengan metode yang lama mungkin banyaknya pupuk kimia yang dipakai, kemudian sekarang kami arahkan kepada pemakaian pupuk organik. Ini tentunya kan akan mendorong kualitas daripada hasil pertanian yang ditanam oleh para petani itu sendiri. Nah, Mas Novi, tadi dilakukan reformasi, perbaikan kepada sistem birokrasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih detail lagi apa-apa saja langkah yang diambil sehingga mau tidak mau ya SDM-nya dipaksa think out of the box ya, harus inovatif dan kreatif. Semuanya ini diawali dari pimpinan. Pimpinan sebagai role model untuk melakukan perubahan. Pimpinan sebagai change agent untuk mengajak pada perubahan. Kalau pimpinan hal ini, bupati sebagai pimpinan yang ada di depan sudah memiliki komitmen yang kuat, kemudian juga didukung dengan kepala dinas yang ada di tempat kami juga sama memiliki komitmen yang kuat, ini ke bawahnya akan mengikuti bagaimana pimpinan ini melakukan gerakan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Apa ini perubahan budaya atau perubahan cara komunikasi atau pelaporan dan lain sebagainya? Apa yang persisnya di... Tentunya yang kami analisa ini adalah the right man on the right job, the right man in the right place. Itu dulu kami analisa. Apakah penempatan sumber daya manusia, para pejabat di tempat-tempat strategis kami, semua di OPD ini sudah sesuai dengan kaidah penempatan sumber daya manusia atau belum? Pada waktu itu ternyata belum. Sehingga kami benahi ini, setelah kami benahi ini, baru mereka kami buatkan ke arah mana goal sasaran kita semuanya. Kalau sudah tahu mereka goalnya yang jelas ini, baru bagaimana kita akan menuju pada goal tersebut dengan cara membuat budaya kerja. Perubahan budaya kerja yang diawali dari kinerja, komitmen para pimpinan, kepala dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk, sehingga ini mendorong ke bawah untuk melakukan perubahan di seluruh lini di pemerintahan. Jadi ada target dan juga ada reward dan punishment juga. Ya betul. Jadi kami bikinkan targetnya juga, kami bikinkan punishmentnya juga, dan kami bikinkan reward bagi mereka-mereka yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan itu terasa peningkatan, perubahan. Sangat terasa, dan betul. juga sekarang lebih banyak orang-orangnya yang memang pada tempat yang tepat lah istilahnya. Insya Allah demikian. Ini mengurangi Sangat korupsi mengurangi. Jadi, dan lebih efisien. Dengan adanya penempatan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, kemudian juga penerapan punishment, penerapan reward di tempat kami ini mendorong pada sumber daya manusia, khususnya teman-teman ASN ini untuk saling berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini sudah berubah sekali, jauh dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Dan tentu saja e-government juga membantu betul, dalam. ya. Ini semua sudah diterapkan dengan Sudah baik kami terapkan pada semuanya. seluruh kecamatan sampai. Sudah kami terapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,
Sehingga pada waktu evaluasi oleh gubernur, evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2020 kemarin ini, Kabupaten Nganjuk mendapatkan predikat penilaian sangat baik. Sangat baik ya. Ya, ini memang harus kita apresiasi juga ya, karena biasanya kalau pemimpin daerahnya ya berani melakukan inovasi, ya melakukan reformasi, seharusnya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan juga tentu saja pendapatan daerah itu sendiri. Iya, betul, Mbak. Kita istirahat sebentar, Mas Novi, tapi percakapan kita masih panjang. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Mas Novi telah menjabat sebagai Bupati sejak tahun 2018. Tadi kita bicara mengenai ya tantangan untuk mengelola dan membangun Kabupaten Nganjuk yang kalau tidak salah sekarang populasinya 1 juta. 1.170.000 berdasarkan data dari Dukcapil. Ya, dan ini daerah yang sifatnya lebih banyak agraris. Ya. Ya, betul. Tapi dengan predikat yang sangat baik ini kan pasti awal-awalnya, saya lihat kan Mas Novi ini masih muda, harus mengubah budaya dan harus mengubah cara-cara yang mungkin awal-awal tuh bagaimana? Pasti ada resistennya kan? Pasti. Jadi awalnya ini namanya perubahan ya. Sesuatu yang sebelumnya ini merasa pada zona nyaman, kita dorong untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kaidah pemerintahan good government ini kan kita inginkan ini betul-betul. Ini tentunya ini ada beban yang saya hadapi betul-betul. Mulai dari pertentangan, mulai dari penolakan, mulai dari hal-hal yang sifatnya seperti mogok ditugasi. Ini terjadi juga, sempat juga terjadi. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak perlu, kami tetap tidak ada kata putus asa. Terus bergerak untuk melakukan perubahan itu adalah kunci. Sehingga kami sekarang bisa merasakan bagaimana pemerintah Kabupaten Nganjuk, teman-teman birokrasi ASN ini betul-betul berubah, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki semangat kerja yang bisa berimbang dengan teman-teman yang ada di swasta. Iya, dan salah satu bukti lah bahwa sebuah daerah itu berhasil mengembangkan dirinya itu kalau menarik bagi para investor. Dan kalau tidak salah sekarang di Nganjuk juga sudah cukup banyak dilirik oleh para investor. Kita mau lihat sedikit ya, wawancara kita tahun lalu. Ini kebutuhan dan kira-kira tantangan untuk menggait para investor itu seperti apa dan apakah ada perubahan selama 1 tahun ini. Mari kita lihat. Ini ketika kita berkunjung ke Nganjuk tahun lalu. Nah, untuk menarik investor ini sehingga sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan. Ini bagaimana caranya, approach-nya? Karena biasanya kalau investor itu yang penting mereka ada kepastian hukumnya, izinnya, tidak bertele-tele, belum diminta sumbangan ini dan itu apa saja yang diperbaiki? Investor ini setelah saya pelajari, setelah saya lihat, setelah saya komunikasikan, yang pertama adalah kepastian tentang izin. Berbelit apa tidak, mudah apa tidak, ada hal-hal yang lain apa tidak, ini menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan tenaga kerja. Karena kalaupun mereka masuk nggak ada tenaga kerja, percuma juga. Dan tenaga kerjanya juga harus terampil, sesuai dengan yang keinginan mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana sumber daya listrik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, 3 hal ini saya sudah sampaikan pada investor. Di Kabupaten Nganjuk yang izin dulunya itu industri, mulai dari skala kecil industri. 1 tahun baru selesai. 1 tahun? Iya. 1 tahun udah pindah ke Vietnam mungkin investornya. Kemudian industri menengah sampai industri besar, itu sampai 2-3 tahun baru selesai. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang sangat pendek, di awal-awal tahun 2019, dari yang bermula tahunan ini,
Kabupaten Nganjuk sudah bisa melakukan perubahan perizinan reformasi birokrasi menjadi paling lama adalah 14 hari kerja. 14 hari kerja. Itu pun masih saya belum puas. Iya, 1 tahun kemudian. Jadi izin yang 1 tahun itu sudah bisa jauh lebih diperpendek. Mungkin 1 tahun kemudian dari percakapan kita tahun lalu. Bagaimana? Apa yang bisa diupdate? Jadi dengan 1 tahun berlalu ini, kalau dulunya ini di Kabupaten Nganjuk ini namanya orang berinvestasi, saya sampaikan tadi kan cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun izin ini belum Yang selesai. saya bilang udah pada lari itu sama investor. Sekarang ini di Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan proses perizinan, kami sangat cepat sekali. Jadi menggunakan investor yang berproses di Kabupaten Nganjuk, yang dulunya ini sampai tahunan, sekarang ini yang saya sampaikan 14 hari kerja, kami tidak lagi 14 hari kerja. Kami bisa sampai paling lama 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari Tapi kerja. bagaimana dari 1 tahun menjadi 2 minggu kemudian sekarang jadi 10 hari itu apa persisnya yang yang harus dibenahi? yang dibenahi, yang dipotong-potong gitu, yang Baik. dibuat Kebanyakan itu efisien. begini, Mbak Desi ya. Namanya orang berizin. Ini naiklah ke mejanya eselon 4. Di bagian ini kasih staf dulu. Kemudian setelah itu masuklah ke eselon 3 dikasih. Kasih nanti masih dianalisa oleh staf lagi kembali. Kemudian baru naik lagi ke kasih. Baru nanti naik kepada kepala bidangnya. Kepala bidang ini masih bisa turun lagi ke staf lagi turun. Jadi bolak-balik sampai birokrasi lah sampai ke kepala dinasnya ini waktunya ini bisa sampai 9 bulan, bisa sampai 1 tahun. Nah, ini yang kami pangkas bahwa proses itu kami beri jadwal bahwa di staf sampai dengan kasih penelitian berkas-berkas paling lama sekian hari. Kemudian masuk kepada kabid paling lama sekian hari. Kabid kemudian ke kepala dinas paling lama sekian hari dan kepala dinas membahas dengan tim ini paling lama sekian hari sehingga semua proses izin ini selesai tidak lebih dari 10 hari kerja. Jadi sebenarnya bisa ya kalau ada kemauan ya. Ya untuk bisa, melakukannya. semuanya itu bisa Mbak. Dan, tinggal prosesnya aja, tinggal bagaimana pimpinan ini betul-betul melakukan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk betul-betul menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. dan alhasil 1 tahun kemudian itu kira-kira berapa jumlah investor yang Alhamdulillah sudah mulai melirik? yang dulu saya sampaikan itu yang berkomitmen ada 72 dan di 2019 ini 72 yang berkomitmen ini baru kurang lebih 30 pabrik yang sudah selesai melakukan komitmen. Dalam arti komitmen ini adalah melakukan investasi di Kabupaten Nganjuk. Sekarang ini kami sudah hampir 72 karena corona ini aja ini karena ini aja kami ada kendala ini. Setidaknya ada 68 perusahaan ini sudah melakukan investasi di Kabupaten Nganjuk dan sekarang sedang melakukan proses pembangunan, ada yang sudah beroperasional dan ada yang sedang melakukan mungkin finishing sedikit-sedikit. Semuanya 68 ini sudah selesai berproses. Nah, berjalannya dengan waktu dari 72 yang berkomitmen ini sekarang naik menjadi kurang lebih terakhir kalau enggak data saya enggak salah sekitar 112 investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Nganjuk, sudah bertemu dengan saya, diskusi dengan saya dan minta penjelasan apa saja dukungan dari pemerintah untuk para investor ini sudah kami jelaskan semuanya. Ya, dan diharapkan tentu saja dengan adanya investor ini ya pendapatan daerah juga bisa meningkat, peluang lapangan kerja juga meningkat. Tapi kalau kita dengarkan tadi cuplikan interview kita tahun lalu, salah satu lagi yang istilahnya dipermasalahkan itu adalah kualitas tenaga kerjanya. Nah, ini bagaimana perbaikan yang dilakukan? Yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dulu, Mbak, namanya tenaga kerja ini tidak ada pembicaraan antara investor, kemudian dengan pemerintah dan kebutuhan tenaga kerja apa yang mereka inginkan. Ini dulu tidak ada komunikasi, sehingga nggak matching sama sekali. Nah sekarang ini setelah kami ketemu dengan investor, berkomunikasi apa yang dibutuhkan tenaga kerjanya, job spesifikasinya seperti apa, keinginannya berapa banyak, laki ataukah perempuan, sehingga ini kami di Dinas Tenaga Kerja
bersama BLK Balai Diklat ini bersama-sama untuk melakukan persiapan sumber daya manusia ini. Mereka adik-adik yang ada di SMA, adik-adik yang ada di SMK, yang sudah di kelas 12, ini kami datangi untuk kami berikan informasi tentang peluang kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Nganjuk ini. Dengan persyaratan demikian-demikian, akhirnya mereka ikut pelatihan-pelatihan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga begitu dilakukan pelatihan, ada yang pelatihan ini selama 3 bulan, ada yang 6 bulan, begitu juga pelatihan ini bukan hanya sekedar teori dan praktek yang ada di BLK itu sendiri atau di Klat ini sendiri, tapi kami magangkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk minimal dia tahu bagaimana tata cara bekerja dengan baik. Jadi setelah lulus siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga tidak langsung antri jadi pengangguran ya. Enggak, karena pemerintah sudah berkomitmen dengan ini investor bahwa kebutuhan tenaga kerja mereka setidaknya 70% sampai 80% harus dipenuhi dari sumber daya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Iya, kita istirahat Mas Novi, tapi jangan kemana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Tamu kita kali ini Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang saat ini berkunjung ke CNN setelah kita sempat bertemu tahun lalu di Nganjuk. Dan Nganjuk ini memang luar biasa cantiknya ya. Ini sebuah udaranya juga enak dan sebenarnya ini bisa dianggap lumayan kabupaten yang bersejarah ya. Nganjuk itu kalau tidak salah dari Anjuk Ladang, ya. Tanah kemenangan. Tanah kemenangan. Anjuk, Ladang. Anjuk itu kemenangan, Ladang tanah. Ya, dan tanah kemenangan. Rata-rata ini masih agraris ya ini. Betul, masih agraris ya. Tadi Mas Novi berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, karena ini yang diminta oleh para investor. Dan jumlah investor yang katanya mulai tertarik, bahkan berkomitmen untuk melakukan investasi di Nganjuk itu sudah 112 ya. 112. Saya katakan tadi awal 72 tapi ternyata 112. Dan ini ada fasilitas untuk training dan juga latihan, magang dan lain sebagainya, sehingga menyiapkan tenaga kerja yang memang cocok untuk industrinya. Tapi mau tidak mau ini pandemi ini sekarang ya. Bukan saja di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pasti ada dampaknya, apalagi dengan resesi ekonomi dan pengangguran. Coba bisa cerita sedikit apa yang berlangsung selama 8 bulan ini. Jadi dengan kita semuanya merasakan lah bagaimana dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia secara daerah-daerah khusus, tapi tidak terkecuali kami yang ada di Nganjuk, ini juga berdampak sekali. Namun di Kabupaten Nganjuk ini tidak semuanya terdampak. Yang pertama, siapa saja yang terdampak? Ini adalah di sektor pariwisata. Pariwisata ini mendapat pukulan paling keras di pastilah dampak dari pandemi COVID ini. Berapa persen dari yang disumbangkan oleh pariwisata terhadap PDB? Karena COVID ini kami turun cukup tinggi. Jadi kurang lebih 80%. Turun, bahkan 4 bulan, 5 bulan awal ini kami tutup semuanya. Karena mengikuti juga arahan dari pemerintah pusat bersama-sama mencegah penyebaran COVID ini, betul-betul tempat-tempat wisata kami tutup semua. Tidak terkecuali mau itu tempat untuk renang dan lain sebagainya, kami tutup semuanya. Dan banyak di situ ya tempat-tempat gua dan juga gunung, kemudian wisata alam, kemudian wisata desa wisata, semua kami tutup semuanya. Tapi jumlah kasusnya sebenarnya berapa besar ya di Nganjuk? Di Nganjuk sampai hari ini sekitar 648 yang positif terkena. Ya, tapi jauh lah di bawah Jakarta. Tapi karena jumlah populasinya juga jauh lebih kecil. Iya, betul. Dan ada mungkin lebih ini perbedaan antara masyarakat di daerah dengan masyarakat yang ada di perkotaan mungkin berbeda ya.
tingkat kepatuhan terutama. Tingkat kepatuhan masyarakat yang ada di wilayah, terutama yang ada di daerah-daerah ini, seperti Nganjuk terutama ini sangat tinggi tingkat kepatuhannya terhadap pemerintah. Terutama minim setidaknya pemerintah atau bupati, saya menginstruksikan kepada camat menginstruksikan kepada kepala desa. Nah, apa yang disampaikan kepala desa kepada warga ini sangat ditaati sekali. Apalagi bupati yang menyampaikan, sehingga Ya penting mereka ini ini contoh yang baik karena kan Betul. di Jakarta ini juga ini seorang masih sering kerumunan Iya, ini justru betul, tingkatnya betul, itu betul. meningkat. Tapi dampaknya terhadap ekonomi, apalagi kan harus mengalihkan Ya. dari anggaran yang dimiliki itu untuk masalah COVID Penanganan lah, COVID penanganan ini, betul. COVID dan Ya. juga untuk bantuan tunai dan Bantuan sembako tidak dan lain langsung, sebagainya. Itu sembako bagaimana? dan sebagainya. Jadi kalau penurunan secara ekonomi memang tadi saya sampaikan di sektor pariwisata kami sangat terpukul sekali. Namun di sektor yang lainnya tidak separah sektor pariwisata. Sektor industri, yes, memang ada penurunan perekonomian, tetapi hanya sifatnya kurang lebih 3 bulan pada waktu itu. Di bulan awal sekitar bulan April, Mei, Juni ini memang ada dirumahkan, bukan dikurangi tenaga kerja, PHK enggak, dirumahkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Nganjuk dari total sekitar 19.000 tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk yang terdata kami ini ada 2.500 yang dirumahkan karena dampak dari pandemi COVID ini. Tapi hanya 3 bulan berjalan. Sekarang sudah kembali Sekarang normal. sudah kembali bekerja sebagaimana biasanya kembali. Nah, jadi untuk sektor industri ini bertambah kurang lebih selama 3 bulan aja. Sedangkan untuk sektor pertanian, karena bagaimanapun juga pertanian ini salah satu penopang ekonomi kita yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami yang ada di Nganjuk ini tidak begitu terdampak Ya. dengan adanya COVID-19 ini. Para petani tetap beraktivitas dengan biasa, para petani tetap berproduksi dengan biasa, dan hasil mereka tetap bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari maupun untuk menabung untuk masa depan. Iya baguslah karena memang sektor pertanian ini salah satu yang justru meningkat ya pada Iya. saat COVID-19 ini ya memang karena dibutuhkan orang Betul. butuh pangan dan orang juga butuh harga yang lebih terjangkau. Tapi Iya. kalau dari industri itu kita bicara ini kan ada tadi 112 yang berkomitmen. Iya. Rata-rata sektor industri apa saja, Mas Novi? Jadi sektor industrinya bermacam-macam ya Mbak Desi ya. Ada Jerman masuk juga, kemudian otomotif, kabel utama dari unit kendaraan mobil ini ada di tempat kami juga. Kemudian selain itu juga pabrik sepatu juga ada. Pabrik sepatu kami banyak, sehingga serapan tenaga kerjanya ini luar biasa sekali. Iya, padat karya ya. Padat karya. Jadi semua investor yang masuk di Kabupaten Nganjuk ini pada umumnya semuanya adalah padat karya semuanya. Dan mereka semuanya ini memiliki luar biasa ke daerah, kontribusinya kepada daerah ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Nganjuk ini sendiri. Iya, kalau kita lihat tadi dari hasil wawancara kita, salah satu yang jadi masalah Mas Novi waktu tahun lalu itu adalah katanya listriknya nggak cukup. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana dari segi infrastruktur, apalagi dengan adanya industri-industri yang Ya. masuk ini kan berarti harus ada kawasan yang khusus dengan segala macam fasilitas yang Ya. supaya mereka bisa bekerja dan berproduksi dengan baik. Memang dulu banyak sekali permasalahan mulai dari sumber daya manusia. Kemudian berapa sih luas lahan yang bisa digunakan untuk industri? Itu menjadi pertanyaan mereka juga. Kemudian bagaimana sih kesiapan listriknya? Kemudian bagaimana kesiapan air? Ini kan menjadi hal-hal prinsip bagi para investor terutama di bidang industri untuk bisa berinvestasi di tempat kami. Dan alhamdulillah berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun ini berjalan, kami bersinergi dari seluruh stakeholder mulai dari PLN, kemudian juga teman-teman yang ada di dinas, kemudian juga para petani, para masyarakat. Kami lakukan sosialisasi dan juga persiapan-persiapan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Nganjuk ini, sehingga berdasarkan perubahan RT RW
di Kabupaten Nganjuk ini pada waktu saya presentasi di Kemenpan ATR di Kementerian ATR ini ada 1.920 hektar yang disiapkan 1.920 hektar. ya, yang disiapkan untuk area industri. Ya, 1.962 20 hektar ya. disiapkan untuk area industri. Ya. Kita break sebentar, tapi nanti kita akan lanjutkan lebih detail mengenai kawasan industri khusus di Nganjuk ini Ya. seperti apa dan mau dibawa kemana. Ya, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Kita membicarakan mengenai apa saja ya yang sedang dikembangkan di Kabupaten Nganjuk. Sekarang ada sekitar 112 investor yang katanya berkomitmen untuk melakukan investasi khususnya di industri seperti misalnya garment, otomotif, dan tentu saja untuk itu yang paling penting itu adalah infrastruktur, ya, listriknya, airnya, jalannya, tapi kawasannya. Tadi Mas Novi mengatakan sudah ada 1.920 hektar yang memang dikhususkan sekarang untuk ini kawasan industri Nganjuk King. Coba mungkin lebih detail lagi, di mana-mana saja areanya dan selama ini area ini digunakan untuk apa saja, Mas Novi, sehingga bisa lah dialihkan tanpa terlalu. Jadi kawasan industri Nganjuk ini tentunya kami mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten Nganjuk ini tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Nah, hal ini adalah dalam hal RT RW, tata ruang yang ada di Kabupaten Nganjuk ini kami lakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk mendukung perubahan ini sendiri. Yang dulunya ini kawasan industri belum ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kami siapkan pada awal-awal dulu sekitar 1.200 hektar. Setelah saya hitung-hitung lagi, sepertinya kurang. Akhirnya kami melakukan perubahan menjadi 1.920 hektar. Nah, dari 1.920 hektar ini kami tetap akan memperhatikan bagaimana lahan pangan berkelanjutan. Bagaimana keamanan lahan untuk pangan, pertanian, kami perhatikan betul-betul. Wilayah Kabupaten Nganjuk, luas dari sawah, luas dari perkebunan sawah baik basah maupun kering, ini kurang lebih 48.500 hektar. Dari 48.500 hektar ini kami harus menyiapkan setidaknya minim 39.000 untuk lahan pangan berkelanjutan di bidang pertanian. Nah, kan ada span nih, cukup jauh nih, kurang lebih hampir 10.000 hektar yang kami siapkan, baik itu untuk industri, baik itu untuk pengembangan pemukiman, baik itu untuk hal-hal yang lainnya untuk mendorong pertumbuhan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini kami siapkan betul. Jadi sudah ada blueprintnya? Sudah ada blueprintnya. Nah, di wilayah mana saja yang bisa untuk industri di Kabupaten Nganjuk ini? Yang pertama ada di Kabupaten Nganjuk ini ada 20 kecamatan. Yang bisa digunakan ini ada pertama di Kecamatan Jatikalen. Ini di Kabupaten Nganjuk wilayah utara paling timur. Kemudian barat sedikit ke Lengkong. Kemudian ke barat lagi ke Gondang. Kemudian agak ke selatan di Rejoso. Kemudian agak ke selatan lagi ke kota. Sedikit tapi kotanya. Kemudian ke timur ke Sukomoro. Jadi 6. Kemudian ke timur lagi ke Baron. 7. Kemudian yang paling timur ada di Kertosono. Jadi ada 8 kecamatan yang kami siapkan untuk mendukung kawasan industri. Tapi dasar memilih daerah-daerah itu apa? Apakah karena memang selama ini tidak dimaksimais atau juga untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi di sana, Mas Novi? Yang menjadikan dasar kami yang pertama adalah akses jalan. Akses jalan. Infrastruktur ini kan menjadi pertimbangan utama dari para investor. Bagaimana kemudahan mereka membawa bahan baku, kemudian mendistribusikan hasil produksinya juga ini. Supaya jauh lebih ini menjadi pertimbangan para investor. Nah, ke-8 kecamatan ini sangat mendukung untuk
lancarnya proses produksi sampai dengan pendistribusian barang itu sendiri. Ini sehingga menjadi pilihan kami di Kabupaten Nganjuk. Ya, ini harus AMDAL-nya dan harus ramah lingkungan dan lain sebagainya harus dipikirkan tentu Pasti saja. dong, Mbak. Jadi Ya. AMDAL itu harus menjadi syarat utama karena bagaimanapun juga keramahan lingkungan ini menjadi penentu bagaimana masa depan kita nanti. Jangan sampai asal-asalan Iya, industrinya ini penting nanti. sekali dan pemilihan investornya itu juga harus Iya, disesuaikan. betul. Ini memang sekarang kan masih COVID, jadi mungkin Iya. agak tertunda ya. Kira-kira kalau berapa lama lagi ini sebelum kita bisa melihat hasil nyata dan peningkatan dari perekonomian di daerah Nganjuk? Kalau melihat realisasi berapa lama jika dibandingkan dengan COVID, kalau kita mohon maaf kalau berbicara COVID kan nggak tahu selesai Ya, kapan. mudah-mudahan kalau sudah ada vaksin, kita harapkan tahun depan Tahun lah. depan udah bisa orang lebih pede lagi lah mudah-mudahan. Walaupun sekarang juga udah banyak yang pede kok. Sudah mulai business as usual. Iya betul. Nah, berapa lama kira-kira Nganjuk ini bisa dilihat perkembangannya? Saya rasa paling lama 1,5 tahun lagi, maksimal 2 tahun orang akan bisa melihat, berbicara mengenai industri di Jawa Timur, mana Nganjuk. Itu yang akan kami siapkan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Oke, kalau dari ini ada 112 investor, kira-kira profil dari mereka siapa-siapa saja ini para investornya? Tadi memang tadi industri garment, otomotif, tapi mana? Ada dalam negeri, ada yang dari luar negeri atau? Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk investor ini ada dari dalam negeri, relokasi dari Surabaya, relokasi dari Gresik, relokasi dari Sidoarjo, yang mana dengan melakukan relokasi di Kabupaten Nganjuk ini, menurut mereka perhitungannya, ini jauh lebih Efisien, lebih murah. profit lah, lebih profit lah menurut mereka begitu. Iya, marginnya lebih tinggi lah mereka gitu. Nah, selain itu banyak juga dari kami ini yang datang dari luar negeri, yang sudah masuk di tempat kami ini dari Korea, dari Korea Selatan masuk, kemudian dari Taiwan masuk juga, Thailand masuk juga, kemudian Cina ini paling banyak ini masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sehingga komposisinya antara lokal dan dari luar negeri atau investor asing ini 65-35. Jadi 65 lokal, investor asing 35. Kalau nanti taruhlah sudah berjalan dengan baik, semua sudah berproduksi, bisa menyerap di 8 kecamatan ini. Bukan hanya di 8 kecamatan. Ya, di 1920 hektar atau di kawasan industri Nganjuk ini berapa orang yang kalau bisa terserap ini? Kondisi saat ini berdasarkan kami hitungan yang ada ini aja, 1 pabrik, 2 pabrik, dan sampai sekarang ini ada hampir 68 pabrik yang sudah berproses di kami, berinvestasi, tinggal sebagian nunggu selesainya berproduksi. Ini yang ada ini aja dari 30 yang lalu, yang sudah ini berinvestasi, ini sudah ada serapan kurang lebih 18.000 tenaga kerja, Mbak. Nah, sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk berdasarkan data kami setelah adanya COVID ini juga, ini kurang lebih 23.000 pengangguran di Kabupaten Nganjuk. Tapi nanti apabila ini industri-industri ini, jangankan semua industri enggak, kita ngomong yang ada ini aja 112. Ini insya Allah pengangguran di Kabupaten Nganjuk selesai sudah. Cuman kan kita harus membedakan penganggurannya bagaimana dulu nih. Ya, kualitasnya juga ada. Iya betul. Kalau pengangguran sudah menjadi profesi lain lagi dong. Ya bisa kita selesaikan itu nanti. Ya yang penting makanya training tadi ya, memberikan skills dan supaya mereka siap pakai dan siap bekerja itu sangat penting. Ya. Itu yang kami siapkan untuk mendukung investasi di Kabupaten Nganjuk, terutama investor ini tidak susah lagi. Bagaimana nih kualitas daripada sumber daya? Karena di Kabupaten Nganjuk kami memiliki program kerja namanya Tricita Bakti, Mbak. Tricita Bakti ini sasaran utama pembangunan Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Ini untuk mendukung pertumbuhan semuanya. Sekarang apa-apa saja infrastruktur yang masih kurang di Nganjuk? Yang masih kurang yang pertama, kami belum bisa maksimal betul-betul masalah jalan.
Karena juga anggaran apalagi Bea, sekarang kena dengan COVID ini ya kita habis Walaupun juga. sudah ada tol kan sekarang, tol di Trans Ya, Jawa itu yang tol sudah- ini nanti kan ada lagi tol ke selatan, Nganjuk ke Kediri, kemudian ke Tulungagung. Ini tol baru nanti, karena di Kediri bagian selatan bersama dengan Nganjuk bagian selatan ini nanti akan dibangun bandara internasional di Kediri yang dibangun insya Allah oleh Gudang Garam. Ya. Nah, dengan adanya kesulitan yang ada kami ini sekarang ini yang kami siapkan selesai untuk menjadi sasaran program kami ini kan di Tricita Bakti ini adalah pembangunan infrastruktur, mulai jalan, kemudian kebutuhan air, kemudian listrik dan lain sebagainya kami selesaikan. Sanitasi, fasilitas umum kami selesaikan juga. Berbarengan ini berjalan, kami menyiapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Iya, itu next step-nya. Ini sudah jalan juga. Sudah berjalan. Oh iya ya? dong, jalan juga karena infrastruktur ini kami perbaiki, investor mulai datang. Nah, investor datang kalau kami nggak nyiapin sumber daya manusia, Iya. ya ketinggalan. Jadi dong nanti. hardware dan software-nya itu harus Iya, bareng. hardware, software kami siapkan semuanya. Nah, nextnya nanti setelah 2 ini kami kerjakan dalam kurun waktu 2021 ini sudah siap semuanya. Ujung-ujungnya kami akan mempersiapkan adalah kemandirian ekonomi wilayah Iya, Kabupaten nah Nganjuk. seperti apa bentuk kemandirian ekonomi wilayah Nganjuknya, kita break sebentar. Iya. Masih ada satu segmen lagi, Iya. Mas Novi. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Kita masih berbicara seputar rencana membangun yang Nganjuk dengan adanya sekarang kawasan industri untuk menggait investasi dan tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Mandirian ekonomi. ekonomi Nganjuk. Saya ingat waktu kita terakhir ke sana tahun yang lalu. Kalau mau ke Nganjuk itu kita harus lewat Surabaya waktu itu ya. Iya, dari Surabaya dulu. Jadi Kemudian naik mobil sekitar 1 jam. 1 jam. Nah ini kan tentu saja kalau ingin mandiri secara ekonomi, tadi salah satu cita-cita punya bandara sendiri ya. Kerjasama dengan Kediri karena di wilayah selatan Nganjuk sebelah selatan ini berbatasan dengan Kediri, terutama yang ada di Kediri sekarang sedang dipersiapkan pembangunan untuk bandara internasional disiapkan oleh Gudang Garam, tetapi sangat berdekatan dengan Nganjuk dan kami diberitahu akan ada penambahan luasan wilayah untuk bandara ini dan masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ya, jadi ini akan ada dampak yang sangat positif ya Insya Allah terhadap demikian. aktivitas dan kegiatan ekonomi di sana, juga mempermudah dan mempercepat dan mengurangi ongkos logistik, transportasi dan lain sebagainya. Apa visi kemandirian yang sedang dibangun ini? Ya, tentunya gini kan Mbak Desi, kita lihat bagaimana yang pertama ini kalau infrastruktur ini sudah betul-betul terbangun di wilayah Kabupaten Nganjuk, walaupun belum 100% pun sekarang sudah ada dampak yang sangat luar biasa. Infrastruktur seluruhnya ini kami sambil berjalan kami selesaikan, sumber daya manusia kami siapkan dalam rangka untuk menopang datangnya investor, mendukung datangnya investor, dan juga jangan sampai masyarakat Kabupaten Nganjuk ini hanya sekedar penonton. Iya. Itu yang kami siapkan, sehingga pelatihan-pelatihan yang tadi bukan hanya sekedar masalah kesiapan sumber tenaga kerja untuk bekerja di pabrik, tetapi kami juga menyiapkan kesiapan dari para pemuda yang ada di Kabupaten Nganjuk, maupun itu ibu-ibu yang masih produktif, kami latih melalui program UMKM, melalui program pelatihan-pelatihan, melalui program entrepreneur dan lain sebagainya, dalam rangka untuk bisa menangkap dampak daripada datangnya investor di Kabupaten Nganjuk yang pasti memiliki dampak yang luar biasa. Dampak domino yang dibawa dengan investor nanti masuk pasti satu, banyaknya kebutuhan untuk tingkat hunian, mungkin kos-kosan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk makan pasti meningkat juga. Hospitality-nya, Kemudian restoran, UKM, restoran dan lain kafe. sebagainya. Terus kebutuhan untuk makan itu sendiri, kebutuhan pangan juga semakin meningkat, dan kebutuhan untuk berwisata, mungkin refreshing dan sebagainya. Ini kan pasti akan meningkat. Nah,
Dalam rangka untuk menyiapkan ini semuanya, kan ini kan bisa dijadikan untuk kesiapan kemandirian di wilayah kami. Kami persiapkan mulai dari desa, kami lakukan pelatihan-pelatihan dengan kerjasama dengan kepala desa untuk membuat program-program bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dengan pelatihan-pelatihan untuk bisa kedepannya menangkap peluang-peluang yang masuk di Kabupaten Nganjuk ini sehingga masyarakat bukan hanya sekedar penonton tapi juga ikut sebagai pemain. Dan multiplier effect ini seharusnya sangat positif ya dampaknya. Tapi ini semua kan membutuhkan biaya. Ya. Selama ini bagaimana Pak, mengelolanya atau apakah ada kerjasama PPP lah, public private partnership atau dengan pihak-pihak lain, Mas Novi? Untuk biaya terutama peningkatan sumber daya manusia atau dan pelatihan dan lain sebagainya dan jadi juga pendampingan ini kan semua kan memerlukan inilah SDM-nya juga anggarannya juga iya. Inilah Mbak yang saya sampaikan bahwa dengan adanya investor yang tumbuh di Kabupaten Nganjuk, banyak perusahaan yang masuk, mereka kan memiliki apa yang namanya CSR. CSR-nya ya. CSR-nya ini masuk dikelola oleh pemerintah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk melatih masyarakat, melatih pemuda, melatih ibu-ibu yang masih produktif untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Selain dari CSR ini, kami juga tetap menganggarkan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia ini juga. Dan juga saya instruksikan kepada kepala desa. Dalam rangka menggunakan dana desa, kami memiliki tim verifikasi di daerah berdasarkan SK Bupati, yaitu verifikasi terhadap APBDes. Rencana anggaran belanja desa, ini kami evaluasi betul. Ada nggak di sana anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan? Kalau enggak, kami minta untuk dianggarkan. Sehingga bahu-membahu gotong royong, mulai dari pemerintah, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah desa, kemudian swasta, dan juga kami minta dari yang lain seperti dari pemerintah provinsi dan sebagainya, kami himpun ini. Semua anggaran ini kami gunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi dari situ tidak terlalu masalah. Tapi dukungan dari pusat sendiri selama ini dengan ide-ide ini dan istilahnya strategi dan cita-cita ini semua mendapat dukungan yang baik dari pemerintah maupun provinsi dan pusat, Mas Novi. Karena kan kadang-kadang harus harus meyakinkan apa yang direncanakan, apa yang dibikin programnya ini. Saya terima kasih sekali pertama kepada Bapak Presiden berdasarkan usulan kami Bupati kepada Pak Presiden, usulan direktif namanya, di awal-awal pemerintahan saya dulu, saya mengusulkan peta awalnya untuk membangun di Nganjuk bagaimana grand design-nya untuk mendapat dukungan di pemerintah pusat ini, kami usulkan melalui 6 usulan kami dan alhamdulillah kelimanya ada dari 6 ini 5 disetujui oleh Pak Presiden. Di antaranya yang pertama adalah pembangunan kawasan industri Nganjuk. Ini sangat didukung sekali. Ini masuk dalam Perpres. Yang Perpres 80. Iya, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, pembangunan Selingkar Wilayah Selatan untuk mendukung sektor pariwisata. Kemudian pembangunan bendungan di Semanto untuk mendukung pariwisata dan juga sektor pertanian. Kemudian pembangunan, sekarang udah jalan ini bendungan Semanto. Kemudian pembangunan bendungan di Margopatut Sawahan. Rencana insya Allah 2022 itu sudah mulai running ini pelan-pelan karena corona ini ya. Terus kemudian pembangunan tol. Nganjuk ini kan tolnya sekarang Trans Jawanya ini dari Jakarta ke Surabaya. Dan ini ada lagi ke selatan Kediri sampai ke Tulungagung. Sehingga bisa dikatakan bahwa program yang kami rencanakan di Kabupaten Nganjuk ini sangat didukung sekali oleh pemerintah pusat, begitu juga oleh pemerintah provinsi. Yang nggak didukung apa persisnya? Yang belum bukannya tidak didukung ya, belum mendapat persetujuan. Ini adalah pengelolaan masalah minyak. Karena Kabupaten Nganjuk di wilayah utara berdasarkan studi kami, FS kami, ini memiliki potensi minyak yang luar biasa. Saya lihat ini Mas Novi kan sudah 2 tahun ya sekarang ya. Kalau dirunut ya ini semua kan dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan juga birokrasinya. Ini kan semua satu persatu mau tidak mau harus diselesaikan ya. Reformasi supaya lebih efisien.
lebih pemerintahan yang lebih bersih dan lain Iya. sebagainya. Ini sebenarnya kunci dari apa yang dilakukan selama ini apa? Dan tantangan yang terberat di antara semuanya itu apa? Jadi kunci, Mbak, ya, bahwa bisa lakukan perubahan semuanya ini kuncinya adalah dari pimpinan itu sendiri. Dalam hal ini saya selaku kepala daerah. Komitmen kepala daerah sebagai role model. Komitmen kepala daerah sebagai change agent di dalam melakukan sebuah reformasi birokrasi, perubahan budaya kerja ini sangat menentukan terhadap kesuksesan berhasil atau tidaknya di daerah tersebut untuk mengejar ketertinggalan. Jadi peran penting seorang kepala daerah, bagaimana kepala daerah ini mau berinovasi, mau terus mendorong dengan berbagai strategi untuk melakukan perubahan ini sangat dipentingkan Ini apa sekali. yang digunakan? Gaya komunikasi atau mungkin mendengar atau membuat orang juga sama-sama semangat untuk menuju visi yang sama. Ini kan gaya leadership yang dipakai ini. Iya, yang tentunya yang kami gunakan kan strategi kan macam-macam Iya. ya, banyak sekali. Yang kami terapkan di Kabupaten Nganjuk ini adalah setelah menentukan bagaimana ini arah ke mana Nganjuk ini akan kami bawa, Visi penting ya. ya ini visinya kemana, tujuannya apa, sasarannya, kapan ditarget kita dapatkan untuk dicapai semuanya ini, kami ajak semuanya ini untuk sama-sama berpikir satu arah. Kalau ibaratnya kita bisa membuat suatu sasaran tembak, kalau sasaran tembaknya ke barat semuanya, semua panah harus mengarah kepada barat semuanya. Kalau ada yang mengarah ke utara, mengarah ke selatan, tidak mungkin bisa kena sasaran dong. Iya. Sehingga kami bersama-sama, kerjasama, mungkin dari komunikasi saya dengan seluruh kepala dinas ini, dari hati ke hati untuk bisa, karena Nganjuk ini kan daerah mataraman, Mbak. Berbeda dengan Surabaya. Surabaya dikencengi. Karakternya beda ya. Karakternya sangat berbeda sekali. Kalau di Surabaya digunakan kepemimpinan gaya Mataraman, tidak berhasil. Tapi kalau di daerah Mataraman seperti di Nganjuk ini, digunakan kepemimpinan seperti di Surabaya, kacau balau juga. Sehingga harus bisa membedakan bagaimana sih karakter yang ada di situ, bagaimana sih orang-orangnya, dan budaya apa yang untuk yang biasa mereka lakukan, dan untuk bisa merubah mereka seperti apa. Ya, saya gunakan adalah metode pendekatan, komunikasi aktif kepada seluruh stakeholder, seluruh dinas dan lain sebagainya. Kami ajarkan komunikasi aktif, kami ajak mereka untuk sama-sama berpikir satu arah, ini loh sasaran kita, tujuan kita. Saya ingatkan bahwa ASN memiliki 3 fungsi yang utama. Satu sebagai pelaksana kebijakan atasan, kemudian yang kedua sebagai pelayan masyarakat. Ini harus kami terapkan betul. Kami ajak semuanya untuk ingat ini. Kemudian yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Jangan bermain hoax, jangan bermain berita-berita yang tidak benar di media, jangan saling menghujat. Ini kami ajak semuanya sehingga semangat kebersamaan, kalau kami diistilahkan di Kabupaten Nganjuk ini nyawiji. Nyawiji itu bahasa Matraman kuno, Mbak. Nyawiji itu bersatu, Mbak. Nah, dengan bersatu mulai pemikiran, jiwa kami, kemudian juga semangat kami, ini bisa melakukan perubahan di Kabupaten Nganjuk. Mas Tobi, kita harapkan sehat selalu, apalagi zaman COVID ini ya. Ya. Sekali lagi terima kasih dan telah berkunjung ke CNN Indonesia Desi, di Jakarta. Lain kali, kita mudah-mudahan saya bisa berkunjung kembali ke Nganjuk lagi nanti. Nganjuk untuk melihat ya, apalagi kalau tempat-tempat pariwisatanya itu sudah mulai dibuka terus kembali. kami bangun terus di sana itu. Mulai dari desa, kemudian potensi alam kami bangun terus. Banyak sekali ya. Sekali lagi terima kasih Mas Novi, Mbak dan Desi. juga demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, stay safe, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Sampai jumpa dan bye-bye.